Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Radeviana dari Prodi Bahasa Inggris Reguler Malam. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dari mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita, MPD. Mari kita buka presentasinya. Undang-Undang Dasar 1945 itu bermakna apa sih? Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap. Maka secara hukum tidak dapat diubah. Lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Jika kita lihat dari ilmu hukum yang ada atau buku-buku pembahasan hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Nah, dan makna-makna tertentu itu dijelaskan pada setiap alinea yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hal ini bermakna bahwa Indonesia dan dunia harus menghapus dan melawan penjajahan yang ada di dunia ini. Lalu selanjutnya untuk alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras pada pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya. Selanjutnya pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tentunya ini bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan yang bebas. Dan pada alinea terakhir atau keempat, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini, pada alinea ini bermakna bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, yaitu prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Nah, dari sini saya menyimpulkan
tentunya dari metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan pertama yang saya dapatkan adalah terjadinya tren global, kedudukan hukum pembukaan konstitusi tidak hanya sekedar simbolis, pembuka yang berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, Tuhan, tujuan negara maupun identitas nasional, melainkan berkembang menjadi interpretif dan substantif sebagai dasar pengujian maupun penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatu, namun terkadang juga dapat menjadi alat pemecah. Nah, kesimpulan kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan interpretatif dan substantif dalam pengujian norma di MK dan MA, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk pembukaan lebih khusus Pancasila. Seringnya penggunaan Pancasila secara berdiri sendiri membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini acap kali memiliki makna simbolis, semata sebagai tempat Pancasila berada. Karena dari segi fungsi sosial, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat menjadi alat pemersatu bangsa, khususnya dengan keberadaan Pancasila sebagai jiwa dan falsafah negara. Namun, penggunaan Pancasila secara berlebihan dapat juga mengakibatkan penindasan seperti yang terjadi pada Orde Baru. Disarankan penggunaan Pancasila seharusnya dalam bingkai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu kesatuan, serta perlunya pembatasan kekuasaan secara wajar guna mencegah perpecahan. Baik, kurang lebihnya seperti itu pembahasan saya mengenai materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar di Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ilmu yang positif boleh diambil, apabila ada ilmu yang negatif boleh dibiarkan atau diingatkan kembali. Terima kasih banyak sudah melihat dan menyimak presentasi saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.